Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Syara Mandiri. Saya dari sekolah SMP IT Hayatan Thaibah. Di sini saya ingin menceritakan sebuah kisah yang berjudul Generasi Berbudi Luhur. Di sebuah desa kecil yang bernama Desa Harmoni, tinggallah sesosok kakek bijak bernama Pak Jaya. Pak Jaya dikenal sebagai sosok yang penuh kasih sayang dan selalu memberikan kebaikan kepada orang-orang yang ditemuinya. Anak-anak di desa itu sangat menyukai Pak Jaya karena ia sering mendongeng, suka memberikan cerita yang penuh makna dan juga nilai kebaikan. Pada suatu hari, Pak Jaya mengumpulkan anak-anak di desa untuk menceritakan cerita barunya. Mereka semua duduk dengan antusias menunggu Pak Jaya menceritakan cerita barunya. Pak Jaya tersenyum hangat lalu menceritakan kisah yang berjudul Kisah Burung Nira. Nira adalah seekor burung kecil yang berwarna biru yang tinggal di hutan dekat Desa Harmoni. Setiap hari, Nira selalu berkeliling hutan untuk mencari makanan dan juga bermain bersama teman-temannya. Meskipun tubuh Nira kecil, tetapi Nira mempunyai hati yang sangat besar. Ia selalu membantu teman-temannya, walaupun mungkin hewan-hewan yang dibantunya tidak dekat dengannya. Di suatu pagi, saat Nira mencari makan, ia mendengar suara tangisan yang ada di balik semak-semak. Nira pun lantas terbang menghampirinya. Dan ternyata di sana ada tikus yang terluka dan kesakitan. Setelah itu, Nira menghampirinya lalu berkata, "Jangan khawatir, aku akan segera membantumu keluar dari sana." Dengan sabarnya Nira, ia menarik lalu mengambil duri-duri dari tubuh sang tikus kecil. Setelah beberapa waktu, tikus itu pun berhasil bebas. Tikus itu merasa sangat berterima kasih kepada Nira, lalu berkata, "Nira, kau sangat baik sekali kepadaku. Aku tidak tahu bagaimana caranya membalas dirimu." Nira tersenyum lalu berkata, "Tak usah membalas, tak apa kok. Lagian, bukannya membantu itu adalah kewajiban semua makhluk." Sejak hari itu, tikus kecil itu dan Nira menjadi sahabat yang sangat akrab dan sangat dekat. Mereka berdua saling tolong-menolong dan saling menolong terhadap hewan-hewan di hutan yang sedang dalam kesulitan. Setelah selesai bercerita, Pak Jaya tersenyum lalu melihat ke arah wajah-wajah penasaran anak-anak itu. Lalu bertanya, "Hayo, apa yang bisa kita dapatkan dari kisah ini?" Seorang anak laki-laki yang bernama Dani mengangkat tangan lalu menjawab, "Pak, aku mendapatkan pesan bahwa kita harus terus membantu teman walaupun teman itu tidak terlalu dekat dengan kita." Pak Jaya mengangguk dan tersenyum bangga. "Benar, Dani. Membantu orang lain adalah salah satu cara untuk menunjukkan bahwa kita memiliki sifat berbudi yang sangat luhur. Jadi, menolong orang itu adalah salah satu cara untuk menunjukkan bahwa kita mempunyai sifat yang baik hati. Jadi, berbudi yang baik itu bukanlah tentang apa yang kita katakan, tetapi juga apa yang kita lakukan terhadap orang-orang di sekitar kita." Pak Jaya tersenyum kepada anak-anak tersebut dan mengajak anak-anak untuk berjanji bahwa mereka akan menjadi generasi yang berbudi luhur, yang selalu peduli, membantu, dan menghargai terhadap sesama. Anak-anak di Desa Harmoni pun bersemangat mengikuti nasihat Pak Jaya. Karena mereka tahu
bahwa generasi berbudi luhur itu sangat penting bagi mereka. Dan mungkin dampak positifnya tidak berlaku untuk mereka sendiri, tapi juga dengan orang lain. Pesan moral dari cerita tersebut, cerita tentang Mira mengajarkan pada kita untuk menjadi generasi yang berbudi luhur. Adalah mungkin budi luhur itu adalah definisi salah satu hal terpenting dalam hidup. Kebaikan, kesabaran, dan kepedulian kepada sesama adalah hal-hal yang membuat seseorang dihargai dan dikenang sepanjang masa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.